Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefirina Pertiwi dengan MPM G1F024044. Di sini saya akan mengerjakan studi kasus untuk UTS Desain dan Manajemen Jaringan Komputer. Di sini ada studi kasus, ada 3 kelas IP yang berbeda, yaitu kelas A dengan network 10.0.0.0/8 dan kelas B dengan network 172.12.0.0/16 dan kelas C 192.168.10.0/24. Dan nantinya kelas C ini saya akan membuat menjadi 2 subnet, dan semua IP ini nantinya itu akan dikerjakan menggunakan konsep statik. Jadi langkah pertama itu kita membuat topologinya dulu. Jadi di sini saya menambahkan routernya itu saya gunakan PT router. Di sini kita tambahkan 3. Lalu kita tambahkan 4 switch. Ini untuk kelas A. Ini untuk kelas C. Nah, di kelas C saya gunakan 2 switch karena saya akan membuat kelas C ini menjadi 2 subnet. Lalu kita tambahkan di kelas A itu kita tambahkan 1 laptop dan juga 1 PC. Yang di kelas B itu kita tambahkan 3 PC. 3 laptop. Kita tambahkan 3 laptop, dan yang kelas B 3 laptop, kelas A 1 laptop 1 PC, dan yang kelas C itu 6 PC. Oke, setelah selesai, saya akan menghubungkan perangkat jaringan ini menggunakan kabel. Yang pertama itu saya gunakan kabel stripe untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda. Di sini saya hubungkannya itu dari switch ke router untuk setiap kelas, agar nantinya pas di konfigurasi itu lebih mudah untuk diingatnya. Oke, di sini switch dan router, lalu kita hubungkannya PC ke switch dan laptop ke switchnya itu menggunakan kabel stripe juga, karena masih 2 perangkat yang berbeda. Jadi kita hubungkan dulu. Fungsi dari router ini gunanya itu untuk membagi rute jaringan, untuk menentukan rute jaringan. Nah, sedangkan kalau switch itu fungsinya untuk membagi jaringan tersebut. Jadi kalau didefinisikan secara sederhana seperti itu. Jadi kita tambahkan dulu. Nah, nanti kan setelah selesai menghubungkan switch dan PC-nya ini, nanti kita baru menghubungkannya antar router ini. Karena di router yang kelas C itu kedua portnya sudah digunakan untuk switch, nanti kelas C ini routernya akan saya tambahkan port baru dengan cara kita klik router ini, lalu kita pilih PT router NF1CVE. Ini untuk port Ethernet, lalu kita matikan, lalu kita tambahkan 2 blok portnya ini, satu untuk kelas A dan satu untuk kelas B, lalu kita on-kan lagi. Lalu kita hubungkan antar router ini menggunakan kabel cross. Jadi kabel cross ini gunanya untuk menghubungkan 2 perangkat atau device yang sama. Oke, setelah selesai di sini saya akan rapikan sedikit. Supaya lebih enak dilihatnya.
Lalu yang di laptopnya ini juga saya rapikan dulu. Setelah merapikan ini, saya akan memberikan penamaan untuk setiap PC dan laptop ini sesuai dengan IP address yang akan digunakan. Di sini saya mulai dari laptop itu 10.0.0.1. Lalu PC-nya ini 10.0.0.2. Oke, lanjut ke laptop yang kelas B ini 172 12.0.1. Kita ketik aja biar cepat. Kita temukan 2. Ketiga. Nah, di sini kita kasih penamaan juga 192 168 10.1. Ini 10.2. Ini 10.3. Yang ini 10.129. Ini 130. Ini 131. Oke, baru kita rapikan. Setelah selesai, saya akan memberikan blok warna agar lebih mudah terlihat perbedaannya ya. Di sini kita klik tanda kotak di sini, lalu kita pilih fill color. Biar warnanya itu muncul, lalu kita pilih warna, sesuaikan aja ya. Di sini kelas A saya mau gunakan warna pink, lalu kelas B itu saya gunakan warna kuning. Lalu kelas C itu saya gunakan warna hijau dan warna ungu. Oke, setelah selesai di sini kita sesuaikan lagi. Oke, biar lebih rapi. Lalu kita namakan setiap blok-blok warna ini dengan cara klik yang tanda kotak place note. Ini kita namakan ini kelas A, kita copy aja. Kelas B, di kelas C subnet 1, kelas C subnet 2, lalu kita rapikan lagi. Oke, setelah selesai ini langkah selanjutnya adalah konfigurasi IP address pada setiap kelas. Di sini saya mulai dari kelas yang A, itu kita klik laptopnya, lalu kita pilih desktop dan kita pilih IP configuration. Di sini kita masukkan IP-nya itu 10.0.0.1 dan di float gateway-nya itu adalah host terakhir dari IP tersebut. Jadi 255.255.254. Oh, kita close. Kita tambahkan lagi di sini desktop IP configuration 10.0.0.2. Oke, setelah selesai kita berikan IP dari switch ke router ini. Kita cek dulu partnya ini fast internet 0/0. Kita klik router, lalu kita pilih config dan kita pilih fast internet 0.0. Jangan lupa kita on-kan dulu port statusnya ini. Kita on-kan, kita masukkan default gateway atau host terakhir dari IP di kelas A. Nah, di sini udah terhubung ya. Lanjut ke kelas B.
kita pilih desktop, lalu IP configuration 172.12.0.1 nya 172.12.255.254. Ini aja biar lebih mudah. Nah, karena tadi saya sudah memberikan nama di setiap PC-nya itu, jadi pas kita konfigurasi, kalau misalkan kita lupa mau kasih PC atau laptop ini berapa, di sini itu kelihatan di pojok kiri atas ini. Jadi kita nggak salah ketik IP-nya. Ini 10.2. Oke, di sini kita masukkan IP-nya. Oke, kita cek lagi 10 titik. Oke, lalu kita hubungkan juga dari switch ke routernya ini. Kita cek fast internet 0/0. Kita pilih config. Lalu di on-kan dulu port statusnya ini dan kita masukkan default gateway atau host terakhir dari IP di kelas B. Nah, di sini udah terhubung ya. Lalu kita lanjut ke kelas C yang subnet pertama. Kita klik PC-nya ini. Kita pilih desktop, lalu kita masukkan 192.168.10.1. Kita jadi 128. Ini 192.168.10.126. Nah, kenapa seperti ini? Kan karena pada soal itu kelas C itu harus dibuat minimal 2 subnet. Maka jaringannya itu yang awalnya 192.168.10.0/24 itu saya bagi menjadi 2 subnet. Jadi menggunakan subnet masknya itu ini 255, 255, 255, 128 sehingga terbentuklah 2 subnet. Nah, ini subnet yang pertama itu network ID-nya itu 192.168.10.0. Lalu hostnya itu dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.126. Makanya default gateway-nya itu ini karena ini host terakhir dari subnet yang pertama. Lalu gateway-nya itu seperti ini. Ini kita copy aja. Kita lanjut ke PC yang kedua. 192.168.10.2. Ini jangan lupa kita ganti jadi 128. Ini kita ganti jadi 126. Oke, kita close. Lalu kita lanjut ke PC yang ketiga, desktop, IP configuration 192.168.10.3 128. Oke, setelah mengkonfigurasi IP-nya, kita konfigurasi juga IP untuk penghubung dari switch ke router ini. Kita cek dulu fast internetnya 0.0. Lalu kita pilih config fast internet 0.0, lalu kita on kan supaya dia tuh on. Kita masukkan default gateway-nya. Nah, ini kita ganti jadi 128. Nah, ini sudah terhubung ya. Lanjut ke kelas C yang subnet kedua. Oke, di sini kita klik PC-nya, lalu kita pilih desktop dan IP configuration. Di sini kita masukkan 192.168.10.129. Sini 128. Ininya itu
10.254. Kenapa ini seperti ini? Karena ini adalah subnet yang kedua. Jadi network ID-nya itu dimulai dari 192.168.10.128 dan hostnya itu dari 192.168.10.129 sampai 192.168.10.254 dan broadcastnya itu 192.168.10.255 dan gateway-nya itu host terakhir dari subnet yang kedua ini yaitu 192.168.10.254. Oke, ini kita close. Lanjut ke PC desktop, IP configuration, lalu 192.168.10.130. Ini 128. Oke, di sini jangan sampai salah ya, karena ini kan subnet yang kedua. Jadi subnet masnya itu sama aja seperti subnet yang pertama, tapi default gateway-nya itu berbeda. Karena ini kan subnet yang kedua. Kita tutup, lalu kita lanjut ke PC yang ketiga. Desktop IP configuration 192.168.10.131. Ini kita ganti jadi 128. Oke, lalu kita hubungkan dari router dan ke switch-nya ini dengan kita cek dulu pas internet 1/0. Oke, kita on-kan dulu, lalu kita masukkan IP configuration-nya. Nah, di sini udah langsung otomatis ya terhubung. Apakah dengan memberikan IP configuration pada setiap laptop dan PC sudah cukup untuk kita menghubungi semua perangkat ini? Kita coba aja ya. Di command prompt, kita coba ngeping yang kelas B 172.12.0. Nah, di sini tulisannya itu masih destination host unreachable. Kenapa? Karena pesan dari laptop yang IP address-nya itu 10.0.0.1 itu baru nyampe ke router, belum bisa terhubung ke kelas B ini, jadi belum bisa mengirimkan pesan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita memberikan IP address untuk menghubungkan antara routernya ini. Kita mulai dari router yang fast internet 1/0 ini ya, yang kelas A. Di sini saya menggunakan networknya itu 192.168.20.1. Di sini kalian bebas ya mau memberikan IP address untuk menghubungkan antara routernya ini berapa. Yang penting kalian ingat dan jangan sampai salah. Kita cek lagi yang kelas C itu yang 6. Fast internet 6. Kita on-kan, kita masukkan ini dulu. Nah, ini sudah terhubung ya. Lanjut ke kelas B, itu pas internet 1/0. Kita on-kan, kita masukkan ininya 30.1. Internet 7/0. 30.2. Oke, di sini sudah terhubung ya. Biar memudahkan, saya berikan lagi blok untuk keterangan setiap IP address antar routernya ini. Dengan cara klik yang ini ya, place note ini. Kita copy aja, ini kan tadi 20.1. Ini 20.2. Ini 30.1. Ini 30.2. Oke, di sini kita hubungkan lagi, kita rapikan lagi supaya kita ingat
Oke, apakah dengan memberikan IP address untuk menghubungkan atau router ini sudah cukup? Kita cek lagi ya. Apakah memang sudah cukup? Nah, di sini masih destination host unreachable. Kenapa? Karena pesannya itu sudah sampai ke router, tapi dia bingung ini pesannya mau diantarkan ke jalur atau rute yang mana. Karena kita belum mengatur statiknya. Jadi caranya untuk mengatur statiknya itu kita lakukan secara manual. Kita mulai dari router 0 yang di kelas A. Kita klik routernya lalu kita pilih statik. Nah, di sini kita masukkan network yang kelas B 172.12.0.0. Ini 255.25.0.0. 192.168.20.2. Nah, networknya itu adalah network yang ingin kita tuju. Kan dari kelas A kita ingin mengirimkan pesan ke kelas B, berarti networknya itu 172.12.0.0. Lalu subnet masknya itu sesuaikan dengan network atau di kelas tersebut. Nah, hopnya ini adalah rute setelah router yang ini yang di kelas dia itu kan ingin mengirimkannya, berarti habis ke IP yang ini ke IP di router kelas C, makanya rutenya itu next hopnya itu 192.168.20.2. Lalu kita klik add. Nah, ini lanjut ke kelas yang C ya. C yang subnet yang pertama 192.168.10.0 255.128. Nah, ini kan subnetnya pertama, networknya itu 192.168.10.0. Lalu subnet masknya itu 255.255.255.128. Dan next hopnya itu masih sama 192.168.20.2. Lalu kita klik add lagi. Dan ini kita ubah jadi 128 untuk subnet yang kedua. Lalu kita klik add. Lalu kita lanjut ke router yang di kelas C. Kita pilih statik. Kita masukkan network yang kelas A tadi. 255. Next hopnya itu 192.168.20. Nah, di sini kita sesuaikan lagi. Oke, 20.1. Kita klik add, lalu kita ganti ini jadi network yang di kelas B. 172.12.0.0. Ya, untuk kelas B itu networknya 172.12.0, lalu masknya itu 255.255.255.0.0, lalu next hopnya itu sesuaikan ya rutenya ini. Yang ini berarti 30.1, lalu kita klik add. Lanjut ke kelas B, kita pilih statik. Ini router yang di kelas A 10.0.0.0 255.0.0.0. Next hopnya itu 192.168.3. Ini next hopnya 192.168.30.2. Lalu kita klik add. Kita masukkan yang di kelas C yang subnet pertama 192.168.10.0 255.255.1.
Oke, di sini kita masukkan subnet yang di kelas C, subnetnya pertama. Klik add, lalu ini kita ganti jadi 1, 2, 8, lalu kita klik add lagi. Oke, kita cek lagi. Oke, setelah kita menambahkan statiknya atau rutenya, lalu kita akan coba pingkan lagi. Biasanya itu akan requesting out untuk yang pertama, karena dia akan mencari jalur atau rutenya gitu. Oke, di sini kita tunggu aja. Nah, di sini kalau kita coba pingkan lagi, maka dia akan berhasil. Itu sudah berhasil ya. Coba kita ping yang di kelas C subnet yang kedua. 29. Nah, biasanya dia itu akan request timeout, lalu dia akan berhasil. Jadi dia itu akan mencari rutenya terlebih dahulu, lalu kalau sudah ini baru dia akan berhasil. Nah, lalu kita coba ping yang di subnet yang kelas C yang subnet pertama itu 192.168.10.1. Nah, biasanya dia seperti ini, lalu dia akan berhasil. Tuh, dia akan langsung berhasil. Oke, lalu kita coba pakai cara amplop. Di sini tuh sukses ya. Terus ini dengan ini. Nah, dia awalnya itu valid, lalu lama-lama tuh dia akan successful. Lalu kita coba lagi ke sini dan ini. Oke, udah sukses. Dari PC ini ke PC ini udah sukses juga. Dari laptop ini ke PC yang ujung sini. Oke, jadi ini semua sudah terhubung ya, sudah successful semua. Kalau misalkan kita mau ping dari kelas B ke kelas A, nah di sini kita ping 10.0.0.2. Tuh sudah berhasil ya. Lalu kita coba ping yang di kelas C subnet yang pertama 192.10.10.1. Nah, ini udah berhasil ya. Lalu kita coba ping yang subnet yang kedua di kelas C 192.168.10.131 misalnya. Oke, nah ini masih request timeout tapi akhirnya itu akan berhasil ya guys. Tuh sudah berhasil. Kita coba ping lagi yang di kelas A. Titik 1. Nah, kalau kita ping antar PC-nya pun sudah berhasil juga ya. Misalkan kita ping 172.1.2.0. Tuh sudah berhasil juga ya terping. Ini juga udah berhasil terping antar PC di kelasnya masing-masing. Tuh sudah successful semua. Baiklah, sekian video
pengerjaan studi kasus untuk UTS Desain dan Manajemen Jaringan Komputer saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.